kayak keluarga sendiri kan. Kita di sini kan udah merantau ya, dari jauh jauh dari orang tua gitu. Nah di sini ketemu sama teman yang mana rasa saling keluarga. Nah itu aku Tapi kan kalau Kanila nih udah nyariin dari maba, udah nyari organisasi apa, terus join organisasi MPS ini langsung jadi sekre, itu ada nggak sih motivasi dari kan nggak terlaksana gitu ya, juga apa ya itu sih, selain mengkoordinir juga mengawasi, mengarahkan. Semisal mungkin sempet beda argumen sama dosen atau sama partner kerjanya, mungkin sama anggotanya, itu apa sih Kak senang sedihnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofiatul Arofah di Sarkes Sastra Arab Podcast. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih. Soalnya beliau nih sekarang menjabat sebagai Ketua HMPS BSA periode 2024. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung perkenalan aja nih, siapa sih tamu undangan kita pada kali ini? Oke, mungkin langsung aja ya kita perkenalan. Sebelumnya nama saya Danila Ali Firdausia, biasa dipanggil Nila. Jabatannya sekarang sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab periode 2024. Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2024, asal dari Probolinggo, Jawa Timur. Oke. Mungkin kita langsung aja nih ya sharing-sharing kayak gimana sih rasanya jadi ketua himpunan prodi itu gimana. Kan kalau himpunan prodi ini ada hubungannya sama dosen juga terkait prodi-prodi lain juga, nggak cuman ngurusin prodinya aja kan. Jadi kayak bisa diketahui lah ya seberapa complicated hubungan ketua HMPS BSA kita ini dengan ya banyak unsur-unsur di kampus tuh. Beliau ini sangat amat berkesinambungan ya. Mungkin dari Kanila sendiri bisa diceritakan kayak latar belakang dirinya Kanila sampai bisa jadi ketua HMPS ini, kayak prosesnya tuh apa aja sih Kak? Oke, sebelumnya itu dari aku sendiri tuh emang suka berorganisasi ya, dari SD, SMP, MA, dan kemudian di perkuliahan ini kebetulan kan ada ini ya, himpunan mahasiswa program studi, dan dimana pas awal dari mahasiswa baru itu aku udah nyari-nyari apa sih organisasi kayak di MA, di MTS gitu kan. Nah, dari awal itu aku udah daftar HMPS dari semester 2. Kan kalau semester 1 belum bisa kan, soalnya kan belum ada KRS tuh. Jadi daftarnya tuh semester 2, dan kebetulan saya lulus tes wawancara juga, tes apa sih administrasinya. Kemudian saya di situ menjabat sebagai sekretaris 2 gitu. Dan kemudian pas di semester 4 kan bisa melanjutkan ini ya, mau lanjut atau enggak gitu kan. Nah, kebetulan saya tuh ini mencalonkan sebagai calon ketua HMPS gitu. Dan kemudian mungkin itu juga atas izin Allah ya. Saya di situ tuh bisa menang gitu lah, terpilih lah gitu lah jadi ketua. Tapi kan kalau Kanila nih udah nyariin dari maba, udah nyari organisasi apa, terus join organisasi MPS ini langsung jadi sekre, itu ada nggak sih motivasi dari Kanila untuk ngejalanin, kan tadi kata Kanila kan dari SD, SMP itu kalau udah seneng banget nih sama organisasi, ada nggak sih motivasi apa gitu buat teman-teman yang bisa Kanila sampein biar bisa semangat juga berorganisasi kayak Kanila gitu sekarang, ada nggak? Kalau motivasi dari aku pribadi sendiri ya, menurut saya tuh organisasi adalah kayak membentuk solidaritas. Kayak juga di sana tuh ada kayak merasa kekeluargaan gitu, apalagi kalau misal udah saling akrab satu sama lain gitu ya, itu kayak udah kayak keluarga sendiri kan. Kita di sini kan udah merantau ya, dari jauh dari orang tua gitu. Nah di sini ketemu sama teman yang mana rasa saling keluarga. Nah itu aku merasakan di situ ya, ada kehangatan kayak gitu. Jadi aku merasa dengan jauhnya dengan saya merantau di sini, tapi tidak
tidak menutup kemungkinan kayak merasa mempunyai keluarga di sini gitu. Dan juga di situ di organisasi itu juga dimana kita akan melatih kayak perkembangan soft skill juga bisa kan, kayak misal jadi ketua, jadi leadership, memimpin leadershipnya gitu kan, seperti itu. Terus banyak pengalaman sih yang bakalan kita dapetin di organisasi, entah itu organisasi apapun ya, nggak cuma di HMPS aja gitu. Terus relasi tentunya, kalau misal kita pasif mungkin ya itu kan kita gak mungkin kayak mengenal banyak orang gitu. Kalau organisasi kan yang awalnya belum kenal jadi kenal gitu, seperti itu sih. Kayak banyak relasi, pengalaman, juga mengembangkan soft skill dan juga kayak menumbuhkan rasa kekeluargaan. Mungkin itu sih yang selama ini aku rasakan dan itu menjadi motivasi diri aku sendiri. Mungkin tadi kan kayak Kanila bilang dari maba yang belum jadi apa-apa, terus semester 2 jadi sekretaris, sampai bisa jadi ketua HMPS kayak sekarang nih, pasti kan ada tantangan di proses-prosesnya itu. Kanila kan udah ngejalanin prosesnya itu kan cukup panjang ya. Itu ada nggak tantangan yang Kanila rasa tuh kayak sulit gitu, sampai tapi hasilnya tuh ada gitu, sampai aku bisa jadi ketua sekarang tuh ada gitu? Ada nggak kayak tantangan yang masih teringat gitu? Mungkin bisa diceritain. Mungkin kalau tantangan itu pastinya ada ya di kehidupan ini gitu, tidak jauh dari tantangan dan juga rintangan. Di organisasi MPS ini tantangannya pasti ada sih, tapi dengan tantangan itu kita bisa belajar kayak mungkin kayak kita dengan tantangan itu bisa lemah atau tapi kita setelah kita kayak evaluasi diri, ini loh buat kamu kuat gitu. Nah itu tuh bisa membangkitkan motivasi, semangat juga gitu dari tantangan dan juga rintangan gitu. Terus tantangannya itu mungkin dengan tantangan itu kita menghadapinya dengan sabar gitu. Mungkin itu akan bakalan ada hikmahnya gitu. Mungkin itu sih. Berarti cara mengatasi tantangannya itu dengan cara sabarnya kita, motivasinya kita. Iya. Gitu. Dan juga kan kalau awal-awal kita di organisasi tentunya belum kenal sama satu sama lain, dan kita tuh harus mungkin tantangannya itu sih kayak mengenal karakter pribadi orang-orang masing-masing kan. Kalau pas di MPS ada 34 orang tuh. Nah, bagaimana kita sebagai ketua itu bisa memahami masing-masing karakter individu di anggota HMPS gitu, dan kita harus bisa menyelaraskan pemikiran kita dengan mereka gitu. Kan di HMPS ini kan banyak ya Kak divisi-divisinya gitu, kayak mulai dari yang PDD, ngedit, PSDM, intelek, yang punya job desk-nya masing-masing kan. Tentu sebagai ketua itu dia mengkoordinir ya. Betul. Selain itu tuh ada nggak sih tugas utama dari seorang ketua gitu, selain mengkoordinir? Kayak tugas utamanya ketua tuh apa aja sih gitu? Mungkin kalau tugas ketua itu selain kayak mengkoordinir para anggota, juga kayak ini sih, kayak membangun komunikasi antara satu sama lain. Semisal yang anggota satunya belum akrab dengan anggota lainnya, nah kita tuh kayak membangun komunikasi, karena komunikasi itu penting dalam organisasi gitu. Kalau semisal kita miskom aja, kita bakalan buyar gitu loh program kerja kita, yang bakalan gak terlaksana gitu. Ya juga ya itu sih, selain mengkoordinir juga mengawasi, mengarahkan. Semisal anggota itu membuat program kerja, mungkin itu kan pastinya kayak butuh arahan sebelumnya kan, dari konsultasiin dulu gitu ke ketua gitu ya. Mungkin seperti itu sih, kayak ngasih saran gitu gimana enaknya gitu program kerja ini bisa terjalankan dengan baik gitu. Kan tadi kata Kanila itu di HMPS BSA kita nih ada 30 berapa Kak tadi? Ada 34 Nah, ada 34 orang. Itu kan dia punya divisinya masing-masing ya, dan di divisinya juga punya job desk-nya masing-masing. Ada nggak sih dari Kanila itu kayak
cara Kanila sendiri untuk memastikan semua anggotanya tuh benar-benar bekerja gitu, memotivasi semua anggotanya tuh untuk terus menjalankan program kerjanya, itu ada nggak dari Kanila punya apa kayak siasat tersendiri lah gitu? Nah, kita tuh sebelum kita membuat program kerja kita tuh ini kan ada kumpul perdana, nah itu. Nah, waktu kumpul perdana itu kita bikin program kerja tuh. Nah, setelah kita udah selesai bikin program kerja, kita kayak bikin timeline seperti kalenderisasi program kerja biar program kerja yang udah diprogramkan atau dibuat itu biar terlaksana semua gitu. Dan gimana caranya itu, kita tuh kebetulan di HMPS ada rutinan evaluasi per bulan. Nah, di situ kan bisa kayak mengawasi setiap anggota gimana nih, kayak nanyain ke ornya mungkin gimana anggotanya aktif atau enggak, dan juga membantu dalam hal program kerjanya tidak gitu kan. Nah, di situ bisa kayak di situ adalah lingkup untuk evaluasi kita untuk kedepannya untuk lebih baik lagi gitu. Adanya evaluasi itu, evaluasi per bulan. Oh, berarti kalau misalnya kayak ada anggota yang mungkin lalai, mungkin nggak semangat, berarti itu dikasih semangat, dikasih motivasinya pas rapat besar itu bulanan itu ya. Terus ini kan ada nih sekarang kan kepemimpinan macam-macam, ada yang cuma nyuruh doang, ada yang nyuruh tapi ngarahin, ada yang cuman kayak ya udah, ada yang cuman asal ngejabat jadi ketua aja gitu. Kalau dari Kanila sendiri ada nggak sih yang udah Kanila coba terapin gitu ke himpunan ini gitu? Cara kepemimpinan Kanila tuh gimana sih gitu? Kalau dari cara kepemimpinan aku sendiri itu kayak gini sih, kayak semisal aku tuh harus kenal satu sama lain dulu, kenal dulu ke anggotanya aku gitu. Jadi setelah kita kenal itu, jadi kita enak komunikasinya dan juga kita bisa akrab. Kemudian kita untuk koordinasinya itu tidak ada rasa kayak nggak enak sendiri gitu, atau canggung gitu ya terhadap anggota. Nah, kayak gitu. Terus juga selain itu ini sih kayak menerima pendapat dari anggota gitu kan pastinya setiap orang itu mempunyai aspirasi gitu ya. Nah, dari aku sendiri tuh enggak menyalahkan aspirasi itu, tapi dijadiin satu. Nah, seperti itu. Terus ya itu akan menimbulkan kayak suatu program baru mungkin ya, seperti itu. Terus dan juga pastinya sabar dalam menghadapi sesuatu apapun itu. Gitu sih. Berarti caranya tuh ini ya, pakai pendekatan emosional dulu ya. Iya, benar, pendekatan emosional gitu. Biar nanti komunikasinya bagus, jadi ngejalanin proker-prokernya juga bagus, enak gitu. Oke. Terus kalau kan setahu aku nih, kita nih tahu kan Kanila ini sosok yang jadi ketua HMPSI ya, terus ikut UKM ini itu, dan semester 5 juga udah banyak tugas-tugas juga gitu. Kalau dari Kanila sendiri tuh ada nggak sih cara Kanila untuk membagi waktu gitu, manajemen waktunya? Karena kan nggak semua orang bisa ya kayak gitu. Maksudnya kita aja yang cuma satu organisasi aja itu kadang suka keteteran, apalagi Kanila yang ikut ini, ikut itu, dan di kelasnya juga harus masuk kelas juga gitu. Dan beberapa kali ikut event yang lumayan besar, yang cukup besar. Itu manajemen waktu Kanila gimana tuh? Mungkin bisa diceritain. Kalau dari aku sebenarnya tuh setiap orang bisa sih kayak pintar memanage waktu, cuman kayak mungkin tata caranya mungkin kurang begitu ya. Kalau dari aku sendiri, aku juga masih belajar yang memanage waktu itu. Kalau dari aku itu pertama kita tentukan prioritas kita dulu apa. Nah, baru kita tahu nih kalau semisal bentrokan kayak semisal di UKM ada acara, di HMPS ada acara. Nah, kita tuh kayak tentukan dulu, kita tuh di sini tuh yang paling penting di mana gitu. Jabatannya atau mungkin apalah itu, kayak semisal ngisi acaranya kan nggak mungkin semisal jadi MC kita izin nggak datang gitu ya, mungkin nggak jadi dong acaranya gitu. Nah, setelah tentuin prioritas, maka di situ kita bisa mungkin kayak bisa membagi waktu sih. Dan juga aku itu
kalau semisal kayak ada undangan rapat ataupun kayak tugas gitu ya, aku tuh ada kayak papan kecil gitu buat kayak nulis-nulis semisal tanggal ini ada apa gitu, ada rapat dan apa. nah seperti itu kayak tugas ada apa aja, dan itu kayak membantu aku buat kayak gak sampai kelalaian dalam hal tanggung jawab ataupun kayak tanggung jawab ke kuliah juga ya tentunya gitu. Itu sih. Oke, berarti ya itulah ya, mungkin bisa disiasati dengan Iya. nulis planning apa aja Nah, nih ke betul. depannya gitu. Terus sama ini sih aku mau nanya tentang pasti struggling dan survivingnya tuh ada banget ya selama setahun menjabat ini. Itu tantangan apa ya? Tantangan Kanila dalam pasti kan ada ya kayak nggak sependapat sama kita Ya. di organisasi, mungkin nggak harus HMPS ya, di organisasi lainnya gitu. Mungkin ada yang jadi kurang suka sama kita, ada yang nggak serak. Itu kalau Kanila sendiri menyikapinya gimana? Kalau dari aku sendiri itu pasti itu setiap orang ada yang namanya nggak suka dan tidak suka. Nah, bagaimana kita sendiri itu kayak bisa menerima hal itu, karena kita tidak bisa mengharuskan setiap orang itu semuanya suka sama kita ya. Gak Karena ya mungkin sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan juga apalagi kan kita hanyalah manusia biasa gitu ya. Ya apa ya, kalau dari aku sendiri mungkin biarkanlah orang menilai apapun itu, yang penting aku menjalankan sesuatu yang menurut aku baik gitu. Kalau dari aku sendiri. Berarti gitu ya guys, jadi kalau misalnya ada yang nggak suka kayak ya udah biarin aja, yang penting kita sendiri baik gitu ya, mau dinilai apapun ya terserah mereka gitu. Jadi ya bodo amatin aja ya sebenarnya, biar nggak terlalu kepikiran. Iya, sebenarnya seperti itu sih, karena kalau semisal kita kayak meladeni orang yang nggak suka sama kita juga di situ kayak mengeluarkan energi kita gitu. Terbebani Nah, juga. daripada kita memikirkan sesuatu yang menurut kita itu tidak penting, jadi padahal kita tuh ada yang lebih penting yang dipikirkan gitu, seperti kayak tugas ataupun tanggung jawab dan juga program kerja yang harus dilaksanakan gitu kan, daripada kayak memikirkan omongan-omongan orang yang membuat kita down gitu ya, mungkin ya mencari hal-hal yang baik aja gitu. Oke, jadi nggak usah ngebuang tenaga lah buat orang-orang kayak gitu ya. Oke, kan di HMPS sendiri nih setiap himpunan kan pasti punya event terbaiknya mereka, terbagusnya mereka. Itu kalau dari HMPS BSA nih ada nggak sih Kak event yang bener-bener wow banget gitu? Kebetulan ada dong kalau di HMPS BSA. Kebetulan Apa itu? baru selesai pada bulan September kemarin, kita telah melaksanakan yaitu Sukarabik Festival yang ke-7. Itu gimana deh? Itu gimana nah rangkaiannya? Sukarabik itu rangkaian acaranya itu selama 3 hari. Yang pertama ada grand opening hari pertama, dan hari kedua itu ada perlombaan-perlombaan, dan hari ketiga grand closing. Dan perlombaan ini bukan hanya tingkat nasional aja kan, tetapi ASEAN, dan dimana kita kemarin itu kebetulan untuk pesertanya dari Malaysia, yang mana mereka mengikuti perlombaan debat bahasa Arab. Kebetulan dan juga mereka menang gitu ya. Berarti tidak dipungkiri ya, maksudnya nggak bisa dipandang sebelah mata gitu kan, HMPS kita nih yang BSA ini bisa menyusun event yang sekeren itu gitu, setingkat ASEAN itu, dan nggak semua prodi bisa menyelenggarain gitu ya. Dan Sukarabik ini adalah merupakan program kerja unggulan di HMPS, dan ini dilaksanain selama event per tahunan gitu. Oh, berarti tiap tahun ini event rutinan tahunan Iya, gitu. betul. Oke. Terakhir mungkin ini terakhir ya Kak, pertanyaan terakhir. Selama ini mungkin fokusnya ke ketuanya aja ya. Selama menjabat sebagai ketua tuh ada nggak sih senengnya, sedihnya gitu kan? Kita taunya enak-enaknya aja ya. Mungkin orang-orang yang ngelihat itu pasti kan ada sedihnya. Mungkin sempet beda argumen sama dosen atau sama partner kerjanya, mungkin sama anggotanya. Itu apa sih Kak seneng sedihnya gitu kan? Seperti yang kita ketahui kan kita ketua ini nggak cuman ke anggotanya aja kan, Iya, tapi betul. ke dosen juga, ke prodi lain juga. Itu ada nggak sih Kak yang suka senang sedihnya tuh apa gitu, yang kita nggak tahu deh sedihnya tuh gitu? Kalau senang sedihnya itu maksudnya dari ketua ya? Iya, dari ketua sendiri.
Kalau senangnya itu ini sih lebih kayak kayak program kerja udah terjalankan semua, udah terlaksana semua, itu kayak plong, masya Allah gitu ya, nggak kerasa gitu ya, maksudnya kayak apa ya namanya itu, kayak gak nyangka aja kalau bisa menjalankan program kerja kayak barusan Sukarabi gitu kan ya. Terus dan juga tentunya melaksanakan program kerja itu tidak hanya dari ketua aja kan, tapi anggota-anggotanya yang super luar biasa yang menyiapkan program kerja itu dan juga laksanainnya. Kalau senangnya itu kan pertama program kerjanya semua terlaksana. Terus yang kedua kita bisa kayak ini sih, kayak menahan ego mungkin ya. Aduh, jangan nangis dong. Enggak. Semangat. Senangnya banyak sih, mungkin nggak bisa jadi apa sih dibikin satu-satu gitu ya. Kalau sedihnya mungkin kayak menghadapi tantangannya, ada part yang mungkin bikin kayak down, mungkin kayak bikin apa ya, menyerah gitu kan ya. Tapi tentunya tidak luput dari doa ibu dan juga ayah, yang mana yang bisa apa ya, nggak bisa. Aduh, jangan nangis. Bisa diikat gak sih? Jangan nangis. Nggak bisa. Bisa. Oke, mungkin sedihnya banyak ya guys. Ini sampai ketua kita nih. Enggak dipotong nih. Pokoknya ya sedihnya pasti banyak ya jadi pemimpin itu. Mungkin sebelum apa sih orang ini dipotong nanti? Oke, sebelum udah ya Kak, nanti dipotong ya ini. Oke, mungkin sekarang ini deh kata-kata motivasi dari ketua HMPS kita untuk kalian semua yang mau menjalani. Jangan nangis Kak. Aku tuh udah mau nyelesain kalimat itu tapi kok malah nangis. Kak Al nanti potong ya. Kak jangan nangis Kak. Aduh sedih banget. Kelihatan gak sih kalau nangis? Enggak apa-apa. Ini PR nih editnya, semangat Kak Al. Maaf ya Al, gak bisa terpungkiri nih, makanya udah sedih banget. Boleh nanya? Gak ada Kak. Iya. Lanjut pertanyaan terakhir gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Ya gak apa-apa deh, senang sedihnya. Bentar, apa ya senangnya aku di IPS tuh? Dikenal dosen. Ya. Oke. Aduh. Apa ya senangnya aku di IPS? Ya mungkin itu sih. Gak ada tertekan sisanya. Bisa membangun komunikasi baik dengan dosen dan juga ya pokoknya aktivitas akademik itulah gitu. Dan juga mungkin sebelumnya aku banyak salahnya ya kepada anggota, entah itu kayak nggak tahu udah gak bisa mikir. Ya udah deh, pertanyaan terakhirnya ini aja. Sebelum terakhirnya motivasi, kata-kata apa mau senang sedih. Nggak kok Kak, nggak kelihatan. Senangnya itu bisa menemukan jati diri, juga melatih kesabaran. Gue sih itu kayak ini sih feedback dari dapat MPS. Kalau senangnya apa ya? Ya itu mungkin. Jadi ya pertanyaan terakhir. Bentar.
apa ya? Menurut kamu apa senangnya jadi HMPS? Senangnya jadi ketua MPS itu Enggak harus jadi ketua HMPS. enggak ya ini apa punya banyak teman ikut andil dalam punya pengalaman. Gini aja, senangnya bisa mengabdi kepada masyarakat. Udah, itu. Yaudah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin untuk Belum. Oh, Ya aku barusan gubernerin kudung malah oke. Udah, untuk pertanyaan terakhirnya kan pasti ada nih surviving, struggling yang kita nggak tahu di balik layarnya seorang apa ya, aktivis gitu. Mungkin dari Kanila nih bisa diceritain gitu, senang sedihnya apa. Mungkin kita taunya senang-senangnya aja, sibuk-sibuknya aja. Itu ada nggak sih senangnya apa, sedihnya apa, dan feedback dari buat diri sendiri yang didapat tuh apa gitu. Kalau senang dan sedihnya di HMPS itu dari aku pribadi, mungkin kalau senangnya itu kayak memiliki hubungan baik dengan sivitas akademik, entah itu pun dosen, kaprodi, dan juga yang lain gitu ya, yang awalnya mungkin apa ya, nggak kenal gitu kan, tapi setelah kita sebagai HMPS ini harus menjalankan hubungan dengan baik dengan kaprodi ataupun dosen, itu kayak menjadi apa ya, nilai positif tersendiri di HMPS ini. Dan juga mempunyai banyak relasi sih, seperti kayak nggak cuma relasi internal tapi juga dengan universitas lain, itu juga nilai positif di HMPS ini. Terus sekarang sih mempunyai anggota yang bisa memahami mungkin gitu. Terus kalau sedihnya mungkin kayak menghadapi tantangannya sih, kayak mungkin ada part yang emang bikin aku sendiri itu kayak down, entah itu kayak ingin menyerah gitu. Akan tetapi apa ya, ada pepatah kalau semisal kita udah tercebur, kayak ibarat semisal kita udah di kolam renang nih, kita ya udah, kalau udah di dalam kolam renang bukan kayak cuman ngambang doang, tapi ya udah langsung berenang aja gitulah. Ibaratnya mungkin seperti itu ya. Setelah kita menjalani dan udah memulainya, ya kita harus menyelesaikannya gitu, bukan malah berhenti di tengah-tengah gitu. Itu kan bentuk terasa tidak ada tanggung jawab gitu kan. Dan juga pastinya di sini tuh kayak butuh kesabaran dan juga tentunya doa orang tua yang selalu menemani di setiap langkahku di apapun itu, entah itu di kuliah ataupun di organisasi ataupun yang lainnya dah gitu. Yang penting pesan dari orang tua itu, kamu tidak apa-apa apa ya, melakukan apapun itu, yang penting tidak keluar dari jalan Allah gitu. Pasti Allah pasti ibu dan juga ayah selalu mensupport Nila gitu. Oke, berarti ada ini ya, support orang tua, doa orang tua juga penting ya. Iya, untuk betul sekali. bisa jadi Kanila yang aktivis kayak sekarang itu. Di balik itu juga ada dorongan-dorongan dari orang tua. Oke. Ya, tidak adanya doa orang tua mungkin tidak bisa seperti ini. Jadi kayak Nila seperti ini gitu ya. Berarti Bukan akunya yang hebat, tapi doa ibu yang hebat. Oke. Nah, betul sekali. Jadi tadi ini kita nggak boleh berhenti karena capek ya, kita berhenti karena selesai. Oke, mungkin itu aja sih dari pertanyaan dari aku. Mungkin Kanila ada yang mau disampaikan dulu buat temen-temen, satu patah dua kata. Kalau dari aku, mungkin yang selalu aku pegang ini di dalam organisasi, yang pertama, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Dimana kan organisasi ini kayak bentuk pengabdian kepada negara mungkin ya, mungkin seperti itulah gitu. Terus yang kedua, ini ngomong sabirin sih, karena apapun itu kalau kita menghadapinya dengan sabar, pasti kita akan dapat hikmahnya, dan juga Allah akan membalasnya dengan ya sesuai dengan kesabaran kita gitu.
Mungkin itu sih juga. Terima kasih kepada semua anggota HMPS yang telah mau belajar dalam hal keorganisasian, entah itu pun leadership, dan juga terima kasih sudah menjalankan program kerja HMPS dengan baik. Mungkin itu sih. Juga terima kasih kepada Kaprodi yang dimana beliau yang telah menemani kami dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan, yang dimana tanpa saran dan juga motivasi beliau kita tidak bisa melakukan program kerja dengan sebaik mungkin tanpa arahan beliau. Mungkin itu aja dari statement closing dari saya. Oke, cukup ya mungkin pertemuan kali ini. Kita cukupkan. Saya Sofiatul Arofah dan saya Danila Alif Firdausia pamit undur diri dari podcast Saran Sastra. Kenapa sih? Bisa lah ya. Tadi nggak saya deh. Aku. Ulang ya. Kan ulang. Nanti kamu loh, nanti 2 podcast capek. Nah, itu. Juga berterima kasih kepada Kaprodi kami yang dimana beliau telah menemani kami dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan. Tanpa saran dan juga arahan beliau, mungkin kita tidak bisa melakukan program kerja dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja sih close statement dari saya. Oke, mungkin dicukupkan ya podcast pada kali ini. Saya Sofiatul Arofah dan saya Danila Alif Firdausia. Kami pamit undur diri dari Sarkes. Bye bye.